Yaman mulai gempur Israel pakai rudal balistik lagi. Sirine berbunyi dari permukiman di wilayah selatan tepi barat hingga permukiman dekat Laut Mati. Mengutip Al-Mayadin pada 6 Juli, serangan Yaman itu diklaim telah diluncurkan pada Minggu 6 Juli pagi waktu setempat. Komando militer Israel memperingatkan adanya serangan rudal dari Yaman pada pukul 2:45 waktu setempat. Kemudian sekaligus mengumumkan bahwa pertahanan udara Israel bergegas mencegat rudal hingga berhasil mencegatnya. Namun sirine sudah terlanjur berbunyi, meraung keras mulai dari permukiman di wilayah selatan tepi barat yang diduduki, serta beberapa permukiman di dekat Laut Mati hingga Gurun Yudea. Adapun serangan itu terjadi saat Yaman menegaskan kembali dukungan militernya terhadap Gaza, sekaligus berjanji akan melanjutkan operasi hingga agresi Israel berakhir. Panglima tertinggi Iran Mayor Jenderal Abdul Rahim Mousavi melontarkan peringatan terbarunya, menegaskan bahwa serangan hukuman dari tentara militer dan IRGC akan mampu melumpuhkan rezim Zionis. Mengutip Tasnim pada 6 Juli, pernyataan dari Mousavi tersebut dikatakannya pada Jumat 4 Juli di Teheran, menekankan bahwa Iran telah mempersiapkan pembalasan yang tegas sesuai dengan arahan pemimpin revolusi Islam Ayatollah Syed Ali Khamenei. Diklaimnya bahwa rencana itu sudah siap sepenuhnya, namun hanya saja keadaan belum mengharuskan pelaksanaannya. Menegaskan bahwa jika serangan hukuman Iran terjadi, maka Amerika Serikat pun tak akan mampu menyelamatkan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dari konsekuensinya. Mengingat dalam serangan balasan cepat kemarin saja, Iran sudah melancarkan serangan rudal dan drone tepat sasaran di bawah operasi Janji Sejati 3, di mana ratusan rudal balistik termasuk varian supersonik dan multi hulu ledak menargetkan pusat militer, nuklir, dan industri di seluruh wilayah musuh. Bahkan respons Iran sebelumnya juga telah menyerang jantung ekonomi Tel Aviv, pelabuhan strategis Haifa, dan inti industri Beersheva. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melakukan serangan jarak dekat hingga buat Israel kolaps. Melakukan aksi menghancurkan tank dan kendaraan tempur IDF memakai peledak Shawash hingga beberapa kali. Mengutip Palestine Chronicle pada 6 Juli, hal ini terlihat dari rekaman yang diterbitkannya baru-baru ini, di mana memperlihatkan aksi Hamas yang bermanuver dari 2 operasi melawan tentara Israel di wilayah Khan Younis, Gaza Selatan. Rekaman itu memperlihatkan Al-Qassam menyerang Ranpur dan pasukan Israel di daerah Al-Mahta di pusat Khan Younis. Sementara itu 2 tank Merkava diserang dari jarak dekat dengan alat peledak Shawash. Hamas juga menargetkan pengangkut personil lapis baja menggunakan rudal Yashin 105. Kemudian melakukan aksi saling tembak dengan unit penyelamat Israel yang tiba di lokasi kejadian. Dilaporkan bahwa imbas serangan Hamas ini 4 orang terluka, termasuk seorang komandan kompi Israel yang berada dalam kondisi kritis. Iran mendeklarasikan serangan hukuman ke Israel akan segera terjadi. Panglima militer tertinggi Iran Mayor Jenderal Abdul Rahim Mousavi menegaskan bahwa Amerika Serikat pun tak akan bisa menyelamatkan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dari konsekuensi. Mengutip Tasnim pada 6 Juli, hal itu diutarakan oleh Mousavi dalam pernyataannya pada Jumat 4 Juli 2025. Awalnya Mousavi menekankan bahwa eksekusi dari rencana hukuman dari Iran ke Israel sudah siap sepenuhnya, namun menyatakan bahwa keadaan belum mengharuskan pelaksanaan penuh. Baru setelah itu Mousavi memperingatkan bahwa jika pembalasan hukuman terjadi, maka Amerika pun tak akan bisa menyelamatkan Netanyahu. Lebih lanjut, Mousavi menerangkan bahwa serangan hukuman Iran ini dibuat sesuai dengan arahan pemimpin revolusi Islam Ayatollah Syed Ali Khamenei, merujuk pada aksi balasan sebelumnya di mana sudah membuat kewalahan rezim Zionis lantaran ratusan rudal balistik termasuk varian supersonik dan multi hulu ledak menargetkan pusat militer, nuklir, dan industri di seluruh wilayah musuh. Bahkan respons Iran juga menyerang jantung ekonomi Tel Aviv, pelabuhan strategis Haifa, hingga inti industri Beersheva.